Oke, selamat datang di channel saya. Jumpa lagi sama saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas tentang soal pelamaran kerja, kirim surat lamaran lewat email. Ya, kali ini saya dedikasikan buat teman-teman fresh graduate, job seeker, atau pencari kerja yang masih berusaha cari pekerjaan. Semoga setelah nonton video ini buat atau langsung mendapatkan pekerjaan aja lah. Amin. Gini, baru-baru ini kan setahu saya ya, untuk pengiriman berkas surat lamaran lewat email itu lampirannya dibatasi kapasitasnya. Itu maksimal 2 MB kan. Lah, padahal isinya kan mayoritas yang saya tahu, pertama kan surat lamaran, yang kedua CV, terus mungkin bisa dikasih foto, terus ijazah, transkrip nilai, sama yang baru-baru ini karena pandemi ya, itu sertifikat vaksin antara 5 atau 6 file kan, dijadikan satu file PDF, dilampirkan di email. Itu maksimal 2 MB. Nah, gimana caranya biar maksimal 2 MB itu bisa terpenuhi, padahal antara 5 sampai 6. Kalau 2 MB dibagi 5 kan antara 200-an KB ya, satu file. Nah, ini saya mau kasih tips and trick mengenai ekspor Corel. Dari Corel dijadikan PDF biar size-nya kurang dari 200 KB. Kan file Corel itu kan di CV kita kan biasanya kan kita desain pakai Corel, isinya kan antara vektor, teks, sama JPEG, gambar foto kita kan yang di CV. Nah, gimana caranya kontennya di CV-nya kita itu masih bagus, fotonya juga masih bagus, masih layak buat dilihat, tapi kapasitasnya kecil. Nah, langsung aja ke tutorial CorelDRAW-nya. Oke teman-teman, ini sudah saya buka CorelDRAW-nya. Saya pakai CorelDRAW versi 2021. Ini CV-nya saya, cuman kontennya saya pleset-plesetin biar lucu aja. Ini yang paling atas ada foto, terus nama lengkap. Dari kiri di sini ada tanggal lahir, jenis kelamin, tempat domisili, nomor WhatsApp, sama email. Bawahnya profile, itu isinya apa ya, cerita sedikit lah tentang teman-teman itu, basicnya apa, keterampilannya apa, keahliannya apa. Nah, itu kalau saya tulis di sini. Kemudian skills berupa ya icon sama aplikasi-aplikasi aja di keahlian kita. Terus information, di sini saya tulis ada LinkedIn, kemudian Instagram sama website. Nanti teman-teman kalau mau bisa buka ini Instagram saya, itu ini beberapa hasil karya kerja saya taruh di sini. Kemudian di baris kanannya ada education, itu kita lulusan dari mana, kapan masuknya, bulan apa, sama wisuda atau keluarnya itu tahun berapa, bulan apa. Ini penting, ini bulan tahun masuk sama bulan tahun keluar. Kemudian jurusan sama IPK. Udah, menurut saya sih informasi yang dicantumkan di CV itu ini aja cukup. Selanjutnya work experiences, pengalaman kerja, itu diurutkan ya, paling atas itu yang paling terakhir, sama urut ke bawah sampai ke yang paling lama. Ya, ini bisa teman-teman baca kurang lebih ya kayak gini, kerjanya di mana, PT-nya apa, sebagai apa,
kapan, ini bulan tahun, sama job description, deskripsi pekerjaannya itu ngapain aja, ya 2 poin atau 3 poin cukup lah. Bawahnya sama, kerja di mana, PT-nya apa, sebagai apa, dari kapan sampai kapan, job description. Terus berikutnya activities. Aktivitas tuh kalau saya sih cantumkan 3, sama urut yang paling awal, yang paling terakhir, paling baru, sampai yang paling lama. Udah kayak gini aja, teman-teman copy formatnya kayak gini nggak masalah. Kemudian masuk ke proses desainnya. Usahakan, saran saya ya, itu fontnya itu jangan terlalu banyak variasi, 1 atau 2 aja cukup, tinggal main bold atau underline atau yang miring. Ini saya buat 1 jenis teks saja. Kemudian sama yang ini, icon-icon kayak gini tuh kalau bisa udah dijadikan vektor, udah dijadikan bitmap atau vektor, jadi kalau di zoom gini dia nggak pecah. Nah ini nanti pengaruh waktu kualitas kita ekspornya. Ini juga jangan JPEG, kalau JPEG pun convert aja ke vektor, ya kayak gini nggak masalah lah. Icon-icon kayak gini juga kalau bisa kita downloadnya itu yang vektor, kemudian kita grup jadi 1. Foto cukup segini aja, yang penting wajah kelihatan jelas. Oke, lanjut ke settingan ekspornya. File export, karena kita mau jadikan PDF ya, saya simpan di picture. Di sini nama filenya tips and trick CV, kita ekspor. Nah yang general ini biasanya saya kasih checklist, yang ini export only object on page, custom, Acrobat DC. Color ini bebas, mau pakai RGB, native atau grayscale itu bebas. Dokumen ini checklistnya saya hilangin semua, pakai page only sama binary kalau saya biasanya. Kemudian objek, compression types-nya JPEG, JPEG, maksimal di 85, turun minimal di 65. Kalau saya udah nyoba sih itu nanti ini pengaruh ke kualitas fotonya kita, karena yang format JPEG kan JPEG, yang gambar itu kan cuman foto kita sih, yang lainnya kan teks sama vektor aja, jadi dia nanti yang lainnya nggak kekompres. Kemudian ini yang paling penting, ini nggak usah di checklist, downsamplingnya saya pakai settingan ini, colornya 200, grayscale 10, monochrome 10. Ini nanti pengaruh ke, ya kalau di zoom kotak-kotak itu loh, atau kadang ada bleeding. Kemudian ini compress text and line art, kita checklist. Exportnya ini nggak usah. Terus embed font in dokumen kita checklist. Ini nggak usah karena kita cuman pakai sedikit teks, jenis teksnya aja, dan ya di bawaan komputernya ada teksnya, pakai Arial atau pakai apa. Ini checklist juga, convert row type to type 1, kemudian subset font. Under ini bebas sih, mau dikasih 50, mau dikasih 60, itu bebas, nggak terlalu masalah, yang penting ini di checklist subsetnya. Nah kalau hasil browsing saya itu subset font ini untuk mengurangi kapasitas atau size dari file PDF yang mau kita buat. Jadi ini wajib ini dicentang. Perpres, bleed limit, biasanya saya kasih centang bleed limit, tapi default aja ini 3, sekian enggak. Kemudian security-nya enggak usah. Issue, contain small font, biarin aja. Kita oke. Kemudian kita cek di picture, tips and trick nih, 155 KB.
kita buat lagi ya, yang subsetnya tadi nggak kita centang, kita coba lagi nanti perbedaannya berapa KB. Ini saya kasih 2. Tips and trick CV2 ini kan yang pertama, yang 155 KB tadi. Export objek. Nah, ini subset fontnya kita hilangin, kita oke. ,133 KB. Wah, malah beda ya, malah turun lagi ya. Oh bukan, belum, jadi 2,68 MB. Oh tadi masih proses, maaf. Ini yang pertama, yang subset fontnya kita checklist 155 KB. Ini yang kedua, yang subset fontnya kita nggak checklist, 155 KB 2,68 MB. Jauh ya perbedaannya, padahal cuman ngasih checklist sama nggak ngasih checklist. Sekarang kita cek perbedaan kualitasnya kayak gimana. Yang ini dulu kita buka, kayak gini, fotonya masih bagus ya, nggak ada kotak-kotaknya, nggak ada blur-blurnya, nggak ada bleeding-bleedingnya, padahal cuma 155 KB tadi. Sekarang yang kedua, yang 2,6 MB, kita buka, kita cek ya, sama aja lah menurutku ya. Tuh, nggak ada bedanya kan. Ya itu tadilah sedikit tutorial tips and trick dari saya soal ekspor Corel ke PDF, ekspor CV kita ya, biar kualitasnya tetap bagus tapi size-nya kecil. Nanti coba teman-teman pakai komputernya teman-teman masing-masing, pakai aplikasi Corelnya masing-masing ya. Sebisa saya sih, sebisa mungkin sih, saran saya ya pakai ini Corel versi terbaru, biar hasil ekspornya juga makin optimal lah. Ya cukup sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.